Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, jalan-jalan ke pasar malam. Jangan lupa membawa garam. Jika kita umat Islam, Mari kita menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang menciptakan kehidupan di dunia, yang mengatur ekosistem flora dan fauna, yang menciptakan ujian dan bencana. Dialah Tuhan yang apabila mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan diuji untuk menaikkan derajatnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa ajaran Islam yang datang untuk memperbaiki akhlak umat manusia, sang pembawa kedamaian, sang empunya gelar rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini untuk membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Sabar menghadapi pandemi COVID-19 dalam perspektif Al-Quran. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Itulah doa yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Sudah lebih dari 1 tahun kita dihadapkan pada situasi yang amat pelik. Kasus COVID melonjak naik. Seluruh masyarakat merasa terusik, memikirkan nasib yang tak kunjung membaik. Semua merasakan kekhawatiran. Sebagian ditimpa kelaparan, sebagian yang lain dijemput kematian. Hadirin rahimakumullah, situasi pandemi saat ini rasanya mirip dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kata Allah, setiap yang hidup pasti akan diuji. Maka hadirin, kehidupan berbanding lurus dengan ujian. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara tujuan diturunkannya cobaan adalah untuk melatih manusia sehingga naik derajatnya, sehingga naik kualitas kehidupannya. Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Wajiz menyebutkan, cobaan yang beragam itu dimaksudkan untuk melihat manusia mana yang imannya kuat, mana yang imannya perlu dibenahi. Orang yang imannya kuat apabila ditimpa musibah, mereka tidak akan mengeluh, apalagi menyalahkan Allah. Mereka akan hadapi dengan dada yang lapang dan hati yang ikhlas, dan mereka akan meyakini Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sadar bahwa dirinya adalah milik Allah dan kepada Allah lah mereka akan kembali. Orang yang beriman juga hendaknya mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah ketika ditimpa musibah. Beliau tidak menangis, apalagi mengeluh. Yang beliau lakukan adalah sabar dan sholat. Sikap ini serupa dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah.
إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa sarana terbaik dalam menghadapi cobaan adalah dengan sabar dan memperbanyak sholat. Sabar dan sholat ibarat perisai dan senjata bagi umat muslim. Sabar sebagai pelindung saat kita diterpa oleh ujian, sementara sholat sebagai senjata dalam menghadapi godaan syaitan situasi sulit saat ini. Sebab sholat adalah doa dan doa adalah senjata orang yang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, kemenangan tertinggi aku raih dalam sholat. Maka hadirin, jadikanlah sholat sebagai sarana kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup kami tegaskan kembali bahwa sebagai orang yang beriman, hendaknya kita menjadikan sabar dan sholat sebagai solusi pertama dalam menghadapi musibah atau ujian. Karena Allah akan membersamai orang-orang yang sabar dan Allah akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Kalau ada jarum yang patah, Jangan disimpan di dalam peti. kalau ada perkataan yang salah, Jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.